Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 10 Januari 2022 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan selamat tahun baru 2022 kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Semoga di tahun baru ini kita lebih bersemangat, lebih hidup dan bersungguh-sungguh lagi di dalam melaksanakan penginjilan dan pelayanan kasih kita. Seperti Yohanes yang adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus, maka kita juga akan melakukan tugas pewartaan pada awal tahun ini bagi Yesus Sang Mesias. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Markus bab 1 ayat 14 hingga 20 yang bercerita tentang pertobatan dan kerajaan Allah serta panggilan para murid menjadi penjala manusia. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama melayani di atas bumi ini, Yesus banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Dari pengajarannya kita mengetahui bahwa sistem pemerintahan kerajaan Allah bukanlah demokrasi yang ditentukan oleh cara pemungutan suara, tetapi adalah sistem kerajaan Allah di mana Tuhan Allah adalah sebagai Raja yang kuasa dan kekal. Yesus juga selalu berbicara tentang pertobatan. Tetapi apakah sebenarnya kaitan pertobatan dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah hanya mempunyai satu pintu, seperti yang Yesus katakan bahwa pintu masuk kerajaan itu hanya melalui pertobatan dan percaya kepada Injil. Mungkin kedua kata ini bukan perkataan yang baru, tetapi sangat powerful. Bila seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi warga kerajaan tersebut, maka tiada cara lain kecuali meninggalkan kehidupan yang lama, menanggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan Allah, dan hidup dalam pertobatan. Sementara percaya kepada Injil adalah mempercayai kepada berita pewartaan dari Injil itu sendiri
yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahukah saudara dan saudari bahwa masuk ke dalam gereja tidak selalu bermaksud saudara-saudari sudah masuk ke dalam kerajaan Allah? Masuk ke dalam kerajaan Allah hanya melalui pertobatan, penyangkalan diri, dan memikul salib. Jadi selama kita hidup dalam pertobatan, selama itulah kita berada dalam kerajaannya. Setiap kerajaan pasti mempunyai aturan yang wajib dipatuhi oleh warga kerajaan tersebut, sehingga orang lain juga dapat melihat bahwa mereka adalah warga kerajaan itu. Inilah ciri-ciri warga kerajaannya. Setiap warganya bercirikan mematuhi aturan kerajaan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan setiap hari. Mengapa harus menyangkal diri? Sebenarnya, tidak ada orang yang tidak menundukkan dirinya atau keinginannya terlebih dahulu pada aturan di luar dirinya. Demikian juga, bila kita menjadi warga kerajaan Allah, kita perlu menundukkan diri kita, menyangkali keinginan diri kita untuk tunduk pada keinginan Sang Raja. Lalu mengapa juga harus memikul salib? Sebab dengan memikul salib, kita menyatakan kerelaan serta memutuskan untuk mematikan keinginan diri dan menghidupkan serta menjalani keinginan Sang Raja dalam hidup kita. Ini memerlukan iman yang berani, perlu keputusan yang penuh komitmen, dan janji Tuhan bagi orang yang berada di dalam kerajaannya. Nah, saudara dan saudari, menjadi penjala manusia, menarik orang kepada Kristus adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku pengikutnya. Walaupun kita sudah berada di tahun 2022 ini, di dunia ini masih banyak orang lagi yang perlu diperkenalkan kepada Injil keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan itu harus diberitakan agar segala bangsa akan memperoleh keselamatan. Seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus pada waktu itu, ajakan untuk menjadi penjala manusia masih lagi dikumandangkannya kepada setiap orang percaya sehingga pada hari ini. Saya ada membaca tentang para nelayan di Danau Galilea, yang mana ternyata Israel ini adalah tempat di mana berbagai jenis burung yang melakukan migrasi tahunan dari negara lain berkumpul pada musim tertentu di danau-danau yang ada di Israel. Banyak burung camar dan berbagai burung pemakan ikan lainnya menghuni di Danau Galilea. Saya membayangkan bagaimana ratusan burung camar dan bangau bakau berlomba terbang dan terjun ke laut untuk menangkap ikan. Sekiranya kejadian ini berlaku sewaktu 4 murid Yesus, Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus masih di dunia, saya sangat yakin burung-burung itu sudah bersaing dengan mereka dalam hal menangkap ikan. Sebagai penjala manusia, kita pasti mendapat saingan dan bahkan musuh berbahaya yang berusaha mencuri kabar keselamatan yang kita sampaikan, bagaikan burung-burung liar yang mencuri benih yang ditaburkan. Hari ini kita diingatkan untuk menjadi penjala manusia dimanapun kita berada. Kita juga diingatkan bahwa kita akan bersaing dengan iblis yang berusaha untuk mencuri perhatian manusia dan membuat mereka melupakan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Adakah perasaan belas kasihan dalam hati kita ketika melihat begitu banyak orang di sekitar kita, bahkan ahli keluarga kita sendiri,
yang belum benar-benar menerima hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan jiwa mereka akan akhirnya menemui kebinasaan. Mungkin pada saat ini ada pendengar renungan ini yang telah disentuh oleh Yesus, dan Yesus sedang memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Saya tidak tahu pekerjaan Anda, saudara dan saudari, tetapi saya sangat yakin Yesus juga memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang setia dan taat kepadanya, dimulai dari profesi kita masing-masing. Jika saudara-saudari adalah seorang guru, seorang pengajar, saudara-saudari akan menjadi pengajar manusia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam profesi saudara dan saudari. Jika kita adalah karyawan, kita pun dapat memuliakan Tuhan dalam profesi kita dengan bekerja dengan baik, sehingga orang lain, majikan, rekan sekerja, ataupun bawahan saudara-saudari dapat melihat bagaimana pekerjaan kita adalah pekerjaan yang berkualiti, dan mereka dapat melihat perbezaan antara orang-orang Kristen dan yang bukan. Pendek kata, dari profesi kita masing-masing, kita pun dapat menggunakannya sebagai penginjilan dan khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari, Yesus sudah memanggil kita. Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Berkatalah ia dan mengikuti dia pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami hamba dan pelayan-pelayan-Mu yang setia mengikuti panggilan-Mu dan taat menjalankan kehendak serta perutusan-Mu. Amin. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati, dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 10 Januari 2022. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.